Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Badar TV dimanapun Anda berada? Alhamdulillah hari ini saya Indah Fitri dapat menemani pemirsa di rumah dalam program yang kita nanti-nantikan, yaitu program Time to Talk, di mana pada saat ini kita akan membahas sebuah topik dengan narasumber yang pastinya berkompeten di bidangnya. Sebagaimana yang kita ketahui, penyiaran telah ditargetkan untuk menyelesaikan migrasi siaran televisi analog ke digital. Nah, dari migrasi tersebut akan menghentikan siaran TV analog atau analog switch off tepat sebelum tanggal 2 November 2022. Peralihan dari TV analog ke TV digital ini nantinya akan menampilkan siaran televisi yang bersih gambarnya, jernih suaranya, dan pastinya canggih teknologinya. Nah, selain itu peralihan TV analog ke TV digital juga bisa memberikan efisiensi bagi lembaga penyiaran serta efisiensi untuk penggunaan spektrum frekuensi radio atau digital dividend yang nantinya bisa mempercepat layanan internet di seluruh Indonesia dan tentunya juga bisa menjadi penunjang bagi transformasi digital. Masya Allah. Nah pemirsa, namun pada hari ini kita mempunyai sebuah pertanyaan nih. Apakah yang menjadi salah satu ekosistem dari penyiaran TV digital, terutama berbasis publik? Nah, oleh karena itu pada hari ini kita akan membahas tema Time to Talk dengan tema ekosistem penyiaran digital dan berbasis publik bersama dengan narasumber saya yang telah hadir di lokasi bersama saya dan juga ada narasumber yang hadir melalui Zoom bersama kami di sini. Nah, sebelum saya menyapa narasumber saya pada hari ini, izinkan saya untuk memberitahu nama-nama dari narasumber kami ini. Ada Ketua KPID Jawa Barat, yaitu Bapak Dr. Adiana Selamat. Ya, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Lalu ada juga Bapak Roni Tabroni, selaku Koordinator Bidang Penyiaran KPID Jawa Barat. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Masya Allah. Lalu ada juga Bapak Saifur Rahman Ahmad, selaku Komisioner Bidang Kelembagaan KPID Jawa Barat. Assalamualaikum Mbak. Dia indah ya. Terima kasih. Betul sekali. Dan selanjutnya ada narasumber kita nih yang paling cantik yang sudah hadir bersama kami melalui via Zoom. Ada Ibu Almadina Rahmaniar, selaku dosen Ilmu Komunikasi Unpad Universitas Pasundan ya Ibu ya. Iya, Assalamualaikum Ibu Alma. Wah, Masya Allah. Ini paling cantik ya Bapak ya di antara kita ya. Ini narasumber kita nih, apalagi dibalut dengan pakaiannya yang warnanya cerah tadi ya, Masya Allah. Baik, Pak Roni, lalu ada Pak Saifur Rahman dan juga ada Bapak Adiana. Nah, hari ini saya ingin menanyakan pertanyaan yang mungkin menjadi pertanyaan bagi seluruh masyarakat di Indonesia nih. Terutama kan sekarang masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa adanya peralihan dari TV analog ke digital ya Pak ya. Namun sebelumnya saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Bapak Adiana. Nah, sebelum kita membahas tentang ekosistem penyiaran televisi digital nih Pak, sejauh apa komitmen dari KPID Jawa Barat dalam mensukseskan ASO ini Pak, atau analog switch off? Ya, terima kasih ya Teh Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua pemirsa Badar TV ya. KPID Provinsi Jawa Barat dari awal ya Teh Indah ya, bahwa memandang bahwa analog switch off ini adalah kebijakan yang strategis, maka kami menyusun juga hal-hal yang strategis ya, dimulai dari kajian-kajian ilmiah ya yang berbasiskan sains gitu, untuk bagaimana kita melangkah terutama dengan kawan-kawan yang di kampus, kawan-kawan yang di asosiasi ya. Nah, lalu kita beranjak dari analog dari FGD itu kita beranjak untuk melangkah yang pertama kali betul kami lakukan itu adalah coba merajut ya, bahasa saya selalu merajut. Jadi merajut dengan siapa? Merajut dengan pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi ya, kabupaten, kota sampai tingkat desa teh.
Jadi kami coba berkolaborasi untuk coba melakukan sosialisasi ya tentang analisis opini, karena di Jawa Barat paling tidak lembaga penyiarannya terbanyak, luas wilayahnya terluas, dan penduduknya terbanyak, sehingga kami harus coba merangkul semuanya. Ada beberapa hal yang kemudian misalkan kami lakukan, terutama dengan pemerintah pusat ya, dengan Kominfo, itu melakukan sosialisasi ya sampai tingkat desa ya, Teh Indah ya. Pemprov melalui Diskominfo, alhamdulillah Pak Gubernur Pak Ridwan Kamil mendukung penuh ya apa yang kemudian kami lakukan dengan Diskominfo Jawa Barat. Dan kami untuk melindungi ya amanat Undang-Undang 32 tahun 2002 gitu tentang penyiaran, kami juga menemui beberapa bupati untuk coba memastikan area-area blank spot ya. Karena Jawa Barat ini banyak area blank spot ya, yang kemudian ini adalah hak masyarakat Jawa Barat yang harus dipenuhi oleh negara. Nah, maka kami melakukan advokasi itu, dan kami sosialisasi itu sampai tingkat desa dan sudah simulasi. Nah, sebenarnya banyak ya, terutama dari tadi kampus, pemerintah ya, asosiasi ya, ada kami 1 bulan yang lalu kami di Majalengka melakukan simulasi ya dengan support tentunya ATSDI ya, lalu ada ATVSI dan yang lain-lain gitu. Dan 2 November kemarin 2021 kami memperingati tarik mundur 1 tahun ASO. Jadi kita reminder ya Teh Indah ya, bahwa ada kebijakan yang strategis yang kemudian gitu ya kami harus sosialisasikan. Maka 2 November 2021 kemarin kami reminder untuk memperingati 1 tahun jelang ASO. Sebenarnya banyak yang sudah kami lakukan Teh Indah. Saya juga ngelihat pemirsa nih di media sosial KPID, lalu di media sosial Bapak pribadi ya, terlihat sekali banyak kegiatan yang dilakukan untuk mensosialisasi ya kegiatan ini. Kemarin kami juga sudah expose ya hasil riset ini. Jadi kami bekerja sama dengan 4 perguruan tinggi, 2 perguruan tinggi itu riset tentang ASO. Jadi 1 riset pada basis masyarakat, kesiapan masyarakat, satunya tentang kesiapan TV lokal, industri TV lokal ya. Jadi memang bagi kami ya bahwa kerangka kajian ilmiah ini menjadi guidance ya. Jadi bahasa kerennya menjadi bintang penuntun lah untuk kami melakukan langkah-langkah strategis juga ini seperti itu. Wah, betul sekali Pak. Oke, terima kasih Pak Adiana nih. Selanjutnya pertanyaan saya tertuju kepada Bapak Roni nih. Nah, Bapak Roni, dari penjelasan Pak Adiana tadi kan kita mengetahui bahwa sudah banyak nih yang dilakukan oleh KPID Jawa Barat untuk mensosialisasikan ASO ini ya Pak ya. Nah, Bapak selaku seorang komisioner ya, itu menurut Bapak maaf Pak Roni itu koordinator ya Pak ya. Nah, selaku koordinator bidang kelembagaan KPID Jawa Barat nih Pak, seberapa penting nih membangun ekosistem penyiaran televisi digital ini Pak? Ya, oke, terima kasih ya Teh. Karena saya dan sebenarnya Pak Ketua juga dengan Pak saya di bidang kelembagaan, bahasa Ketua itu kan merajut ya. Jadi sebenarnya KPID itu merajut ya, tapi bidang kelembagaan itu kita ini sebenarnya jarumnya. Jadi kita yang masuk kemana-mana gitu ya, dan kemudian nanti bidang lain itu jadi benangnya mengikuti rajutan itu. Nah, karena kita sebagai jarumnya, maka kita yang membuka jalan gitu. Jadi kalau tentara cinta alam, cinta alam itu ya bagian babad alasnya gitu. Jadi kita yang membuka ruang, membuka jalan ke berbagai stakeholder di Jawa Barat ini untuk melakukan kerjasama dalam berbagai hal, termasuk dalam konteks ASO adalah kita tadi ya membangun ekosistem itu tidak bisa dilakukan sendirian. Apalagi KPID juga tidak bisa, termasuk itu juga bukan kewenangan KPID sebenarnya, tetapi KPID menjadi penyambung antara LP dengan
masyarakat gitu ya. Nah, KPID hadir di situ gitu ya, karena kehadiran KPID juga harus bisa dirasakan oleh lembaga penyiaran, juga termasuk oleh masyarakat. Maka tadi babad alasnya itu dalam konteks membangun merajut tadi itu ya, supaya LP dengan masyarakat ketemu dalam rangka kebutuhan ASO yang mungkin ke depan lembaga penyiaran semakin bertambah, kebutuhan konten semakin banyak, tim kreator juga mungkin dibutuhkan semakin banyak, tetapi juga kan sebetulnya kehadiran masyarakat digital hari ini yang tersebar di masyarakat, mereka juga butuh gitu ya, mereka butuh saluran. Jadi di satu sisi lembaga penyiaran butuh konten, kemudian publik butuh saluran, kita hadir di situ untuk membangun, untuk merajut tadi itu. Nah, bidang kelembagaan di KPID salah satunya adalah tadi membangun rajutan itu supaya ketemu antara konten kreator yang ada di masyarakat yang banyak itu dengan lembaga penyiaran yang mungkin butuh konten yang berbasis masyarakat. Karena hari ini konten atau masyarakat yang kreatif itu salurannya kan baru basis OTT-nya, basisnya. Dan di situ sebenarnya mereka bisa melakukan apa saja, tetapi kan dalam konteks etika bermedia, tidak semua konten OTT itu, basis OTT itu layak untuk masuk lembaga penyiaran kan. Nah, supaya konten kreator yang banyak di masyarakat itu membuat konten yang positif, yang sesuai standar lembaga penyiaran, maka KPID juga selalu melakukan literasi media. Nah, supaya kalau mereka membuat konten itu, mereka di situ ada etikanya, di situ ada rambu-rambunya gitu. Nah, sehingga ketika ada konten yang mau masuk ke lembaga penyiaran, itu sudah sesuai dengan standarnya. Begitu. Oke, baik. Wah, sangat jelas tadi disampaikan ya oleh Bapak Roni nih. Tapi sebenarnya masih ada nih yang pengen saya tanya. Tapi kayaknya lebih enak saya tanya ke Pak Saifur Rahman nih kayaknya, yang di tengah-tengah nih ya. Nah, tadi kan Bapak Roni menyampaikan bahwa KPID ini ingin menjadi merajut lah gitu ya, kerjasama dengan masyarakat. Nah, ini kenapa nih Pak? Mengapa untuk membangun ekosistem penyiaran TV digital ini nantinya harus melibatkan publik atau masyarakat gitu Pak? Ya, terima kasih Mbak Indah ya. Jawabannya saya kira singkat menurut saya, karena sesungguhnya penyiaran kita ini kan penyiaran yang berpihak kepada publik. Jadi sistem atau ekosistem yang kita bangun harus melibatkan mereka. Ekosistem itu tidak bisa terbangun kalau hanya lembaga penyiaran saja. Lembaga penyiaran ini kan siarannya untuk masyarakat. Masyarakat juga harus terlibat. Di sana, di masyarakat itu juga ada masyarakat penonton, masyarakat pembuat konten, masyarakat pebisnis, masyarakat industri, kemudian ada production house, ada konten kreator dan lain-lain. Ada juga citizen jurnalis gitu yang ikut berkontribusi dalam hal konten misalnya. Nah, semua ini harus kita jembatani bersama supaya ke depan ini penyiaran kita akan semacam apa. Jadi mereka harus kita fahamkan, harus kita ajak berunding, ke depan harus seperti apa, kita bersama-sama. Jadi orientasinya semacam itu, karena namanya ekosistem itu ya memang harus satu kesatuan gitu. Ibarat sebuah sepeda motor, satu sistem saja tidak bergerak, misalnya olinya kurang, pasti tidak akan berjalan gitu. Demikian juga ekosistem penyiaran kita, apalagi penyiaran kita nanti adalah penyiaran digital, pasti akan kompleks, sangat kompleks masalahnya gitu. Karena apa? Menyangkut digital gitu. Satu sisi di penyiaran kita kan sudah ada perubahan dari analog ke digital. Di luar itu nanti digitalisasi non penyiaran juga akan cepat sekali internetnya, pasti akan membangun ekosistem yang lain. Saya kira itu dulu. Wah, mantap. Ya, makanya penting sekali ya Pak ya. Berarti publik dan masyarakat ini harus benar-benar disangkut pautkan ya Pak dalam ASO ini ya. Iya, saya kira begitu. Oke, baik. Sekarang saya ingin bertanya nih kepada narasumber kita yang sudah join di via Zoom. Ada Ibu Alma di sini. Insya Allah Ibu, saya punya pertanyaan nih untuk Bu Alma.
Menurut Bu Alma, tentang ekosistem penyiaran televisi digital ini, apakah hal ini masuk salah satu hal yang harus dilakukan nih Bu, untuk mensukseskan ASO ini? Untuk mensukseskan ASO gitu ya, ada 3 aspek penting yang harus kita sepakati bersama gitu, bahwa untuk menghadapi ASO ini perlu persiapan dari kesiapan lembaga penyiaran, kemudian juga sumber daya manusianya, dan ketersediaan set-top box-nya. Nah, kemarin kita sudah membahas lebih banyak mengenai lembaga penyiaran, juga set-top box-nya. Sekarang mungkin saya akan lebih menyoroti tentang sumber daya manusianya. Nah, kalau kita tarik lagi ke belakang gitu, sejauh yang saya pahami bahwa penyiaran itu kan dibangun dari 2 hal gitu ya, ada program dan ada teknik. Nah, dari program acara ini tentu harus dikonsep secara matang dari segi kreatif gitu ya, sampai kepada teknisnya nanti seperti apa. Dalam sebuah analisis yang lebih kompleks gitu, program penyiaran dari stasiun TV ini kan juga merupakan sebuah media komunikasi gitu. Nah, dengan metode komunikasi yang tepat ini, maka kita harus lebih bisa menyampaikan kepada partisipan-partisipan komunikasi kita bahwa, atau yang biasa disebut sebagai komunikan gitu, supaya apa yang ingin disampaikan itu lebih tepat sasaran gitu. Nah, kami dari Unpas gitu, kita kan juga sebagai penyedia SDM gitu, dari ada dari segi praktisi, ada juga mahasiswa kami gitu. Nah, kami mengadakan ada lab khusus di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Komunikasi gitu. Kami menyediakan lab supaya mereka bisa lebih kreatif dalam membuat konten-konten kreatif gitu ya buat mereka. Kemudian juga kami juga bekerja sama dengan KPID Jawa Barat mengenai program PIS Jabar. Jadi ada yang namanya PIS Jabar chapter Unpas gitu. Di sini kami mengadakan sekolah P3 SPS yang diharapkan bisa mengembangkan potensi dan kreativitas mahasiswa kami gitu, untuk menjadi konten kreator yang berkualitas, yang tetap mengedepankan konten yang baik dan sehat untuk dikonsumsi publik, yang sesuai dengan etika isi siaran yang sudah kami berikan melalui sekolah P3 SPS yang bekerjasama dengan KPID Jabar tadi. Nah, kemudian selain itu juga kan ada teknik yang berkaitan dengan infrastruktur yang kurang lebih sudah dibahas sebelumnya. Nah, jadi kan perpaduan itu yang akan menghasilkan ekosistem yang baik kalau misalnya kita bisa berkolaborasi dengan baik, itu Mbak Indah. Perpaduan yang sangat luar biasa itu ya Bu Alma ya. Oke, baik. Pertanyaan tadi menutup segmen kita nih Bu Alma. Tapi tenang nih, masih ada pertanyaan lain yang akan saya berikan kepada narasumber kita. Tentunya pertanyaannya semakin kompleks pastinya nanti. Maka dari itu pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Time to Talk.